Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Senin 19 Juni 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat ya di hari baru untuk minggu ini, ya hari pertama untuk minggu ini. Oke, kembali kami akan sampaikan materi stock review hari ini, ya dengan didahului dua pernyataan. Pertama, no conflict of interest, bahwa saham yang kami sampaikan di sini ya sampai tanggal 19 Juni 2023 sedang tidak kami miliki, sedang tidak ada di dalam portofolio kami. Jadi tidak ada benturan kepentingan dalam hal ini ya. Tidak tertutup kemungkinan di waktu yang kedepannya kami akan memiliki saham tersebut. Kemudian pernyataan kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on, trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya jadi tanggung jawab pengguna itu sendiri, ya. Jadi semua data dan informasi yang kami tampilkan di sini bukan merupakan ajakan beli atau menjual, ya. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Jadi kami mengharapkan, kami minta Anda untuk melakukan riset sendiri, do your own research, ya. Ya, apa yang kami sampaikan di sini bertujuan berbagi informasi dan pengetahuan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com dengan interpretasi yang kami lakukan dengan pengetahuan yang kami miliki. Oke, kita akan masuk ke saham yang akan kita review di sini adalah saham AMRT ya. Ya, AMRT. Jadi mungkin Bapak Ibu mengetahui Alfamart ya. Ya. Oke, kita lihat dulu profilnya Alfamart. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode saham AMRT ya. Atau kita akan baca selanjutnya adalah Alfamart bergerak di bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan konsep minimarket bernama Alfamart. Jaringan minimarket tersebut didukung oleh lebih dari 115.000 karyawan dan terdiri dari minimarket milik sendiri dan minimarket dalam bentuk kerjasama waralaba. Secara umum, kegiatan usaha Alfamart adalah mengelola jaringan distribusi minimarket yang menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari bagi pelanggan dengan harga terjangkau, tempat berbelanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau karena lokasi sebagian besar gerai Alfamart berada di area perumahan dan komersial. Alfamart merupakan salah satu yang terdepan dalam usaha retail dengan melayani lebih dari 4 juta pelanggan setiap harinya di lebih dari 15.400 gerai dan 32 gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta lebih dari 1.000 gerai dan 4 gudang di Filipina ya. Jadi Alfamart tentu kita kenal ya, namun juga Alfamart ternyata sudah beroperasi di Filipina ya, dengan 1.000 gerai dan 4 gudang. Oke, kita lihat dulu corporate action terdekatnya. Oke,
Ternyata corporate actionnya sudah lewat ya, dengan pembagian dividen, di mana ex date-nya tanggal 29 Mei 2023. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Kita akan ambil yang kuartal 1 dan hanya laba rugi ya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kuartal 1 2023 laba bersihnya naik ya. Laba bersih kuartal 1 2023 791 miliar. Sedangkan laba bersih kuartal 1 2022 688 miliar. Jadi naik ya Bapak Ibu dari kuartal satunya. Begitu juga dengan kuartal 1 di tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dari 2018 ternyata labanya selalu meningkat. Jadi artinya secara kinerja untuk laba kuartal dan kuartal satu ya setiap tahun ya laba bersihnya meningkat. Oke, kita langsung masuk ke comparison ya, perbandingan dengan emiten lain ya. Di sini apa namanya oleh Stockbit, Alfamart dibandingkan dengan EPMT, MIDI dan DMND ya. Oke, kita lihat sepintas ya profil dari EPMT. PT Ensefal Putra Mega Trading Tbk bergerak dalam bidang perdagangan umum dan bertindak sebagai perwakilan dan atau keagenan. Sedangkan kegiatan usaha penunjang perusahaan meliputi usaha dalam bidang pengangkutan umum, industri, dan jasa. Saat ini kegiatan usaha utama perusahaan adalah sebagai distributor dan pemasok produk obat-obatan, barang konsumsi, peralatan kedokteran, kosmetik, dan barang dagangan lainnya. Entitas induk perseroan adalah PT Kalbe Farma dengan kode saham KLBF. Oke, jadi memang EPMT ini bisnisnya adalah perdagangan umum dan sebagai perwakilan dan atau keagenannya ya. Dengan usaha penunjang adalah pengangkutan umum, industri dan jasa ya. EPMT adalah anak dari KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk. Oke, itu profil singkat EPMT. Selanjutnya kita lihat profil singkat MIDI, MIDI ya, MIDI. MIDI. Oke, kita akan lihat profil singkat MIDI. PT MIDI Utama Indonesia Tbk dengan kode saham MIDI atau MIDI bergerak di bidang perdagangan umum yang meliputi bisnis di supermarket dan pasar mini. Bisnis utama perusahaan adalah retail produk konsumen melalui jaringan minimarket yang dikenal dengan nama Alfa Midi dan Alfa Express yang mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007. Oke, ternyata Midi ini anak dari Alfamart ya, karena dia eh, jaringan minimarketnya juga dikenal dengan nama Alfa Midi dan Alfa Express. Jadi masih terkait ya. Kalau begitu kita ganti saja ya MIDI ini dengan apa ya? MPPA mungkin ya. Kita akan lihat dahulu MPPA. Karena tidak elok ya kalau anak dibandingkan induk ya. Kita akan cari yang lebih bersifat kompetitornya Alfamart. Sebelumnya kita buka dulu yang lain. Ya DMND ya. DMND kita lihat profilnya. Perseroan berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Didirikan pada 3 Februari 1995
dengan nama PT Jaya Murni Tritunggal. Pada tahun 2016, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Diamond Food Indonesia. Tanggal 17 November 2016, kegiatan usaha utama yaitu industri dan distribusi produk makanan dan minuman melalui perusahaan anak dan jasa konsultasi manajemen. Grup Diamond adalah salah satu penyedia platform terintegrasi terdepan di Indonesia untuk makanan dan minuman bermerek yang memproduksi dan mendistribusikan merek terkemuka pada berbagai kategori produk, baik merek milik grup Diamond maupun merek prinsipal internasional ke seluruh wilayah di Indonesia. Produk yang meliputi produk dairy, konfeksioneri, daging dan makanan laut, buah-buahan, sayuran dan turunannya, bahan makanan sehari-hari atau grocery, dan bakery. Ya, cukup ya sebagai kompetitor dari Alfamart. Selanjutnya kita lihat MPPA. PT Matahari Putra Prima Tbk dengan kode saham MPPA mengoperasikan gerai toko yang menjual barang-barang sesuai kebutuhan sehari-hari. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1986. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, perusahaan mengoperasikan toko Hypermart Foodmart dan Boston Health and Beauty di 267 dan 222 lokasi di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Induk perusahaan adalah PT Multipolar Tbk yang merupakan pemegang saham utama perusahaan. Induk utama perusahaan adalah Lanius Limited. Oke, jadi cocok ya. Kalau Alfamart ini dibandingkan dengan PMT, Diamond, oh ya, MPPA belum masuk ya, dan MPPA. Oke, di sini kami akan menyorot beberapa hal saja ya. Anda dapat saja menyorotnya dengan data yang ada, apakah itu di Stockbit ataupun di media lainnya. Yang pertama kami akan melihat current price earning ratio. Ya, di sini ada current price earning ratio yang disetahunkan dan current price earning ratio yang 12 bulan terakhir. Di sini memang terlihat ya kalau AMRT termasuk yang paling mahal ya dengan current P/E ratio-nya yang disetahunkan 35,06 dan yang 12 bulan terakhir 36,81. Memang ya untuk usaha retail ya, bisnis retail ya, biasanya memang apa namanya PI-nya terlalu tinggi ya. Jadi sini MPPA PI-nya malah minus ya, karena memang eh, dia rugi ya posisinya kalau minus ya. Ya karena harga tidak mungkin minus ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke current price to book value atau PBV-nya ya. Sini juga ya MRT ya termasuk tertinggi ya, hanya kalah dengan MPPA. Jadi MPPA ini masih termasuk mahal ya. Di mana PBB dari Alfamart itu 9,2. Selanjutnya kita lihat net profit margin kuartal terakhir ya. AMRT net profit marginnya 2,96 ya. Oke, ini juga merupakan salah satu ciri khas dari retail ya. Alfamart-nya memang tidak net profit marginnya memang tidak terlalu tinggi karena memang perputaran barangnya sangat tinggi ya. Oke, jadi lebih bermain di volume ya biasanya. Oke, selanjutnya kita lihat return on equity. Nah, di sini ya, return on equity atau ROE 12 bulan terakhir uh, Alfamart yang tertinggi ya, ada 25% ya. Jadi kalau Anda buka apanya Alfamart atau apa namanya beli apanya waralabanya ya, Anda harus memastikan ya kalau return on equity-nya minimal 25% ya. Karena jika kurang dari 25%, lebih baik Anda membeli saham Alfamart. Selanjutnya kita masuk ke dividen ya. Nah, Bapak Ibu di sini memang Alfamart membagikan dividen ya.
Oke, dengan latest dividend ex date-nya 29 Mei 2023. Jadi ada dua simpulan di sini yang bisa ditarik bahwa Alfamart rutin menghasilkan laba dan hanya perusahaan yang menghasilkan laba yang bisa membagikan dividen, dan di sini Alfamart membagikan dividen. Jadi cukup baik ya sebagai income stock ya, atau stock income ya, yaitu emiten atau saham yang menghasilkan penghasilan ya, menghasilkan pendapatan ya, ya dalam bentuk dividen ya. Nah, bisa juga jika eh, kita mungkin beli di harga yang baik ya, disupport, kita bisa mendapatkan capital gain. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sebenarnya Alfamart ini dalam 1 bulan terakhir sudah turun 11,49% ya. Jadi relatif menarik ya untuk dapat mulai dikumpulkan ya. Oke, sementara untuk 1 tahun masih naik 41,62% ya. Oke, jadi dengan asumsi ceteris paribus ya, bisa saja Alfamart ini ya, dengan hal investasi dari sisi capital gain ada potensi keuntungan 40% lebih. Selanjutnya kita akan lihat cash from operation ya. Logiknya memang harusnya ada ya, karena dia berbisnisnya cash surrender value ya. Jadi bernilai kas ya dalam operasionalnya sehari-hari. Jadi untuk cash from operation dari Alfamart untuk 12 bulan terakhir itu 6,2 triliun lebih ya. 6,2 triliun lebih. Ya, dalam hal ini dia yang jauh mengungguli emiten lainnya yang ada di platform atau dibandingkan oleh platform Stockbit ini. Ya. Jadi artinya secara kesimpulan kami melihat bahwa Alfamart ini perusahaan yang sangat bagus ya, bergerak di retail ya, walaupun earning ratio-nya termasuk tinggi ya, dan net profit-nya, net profit margin-nya termasuk kecil, tapi Alfamart ini menurut keyakinan kami sangat bagus ya, itu karena memang dia menjual produk yang bersifat rutin, cepat ya, sehingga net profit margin tidak yang kecil tidak terlalu masalah sepanjang dia bisa meningkatkan volume penjualannya. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya. Di sini kami menggunakan indikator dari volume linear regresi, moving average 5 dan commodity channel index. Kami mau menunjukkan di sini Bapak Ibu, ya, kita akan perbesar saja ya. Oke, kalau dilihat di sini Bapak Ibu bahwa AMRT sudah menembus garis bawah dari kanal regresi ya, dan berbalik naik ya, dalam candle hijau ya, di atas garis bawah tersebut ya. Artinya dengan melihat ke belakang ya, bahwa kanal regresi ini ketika dia tembus di garis atas dia akan turun ya, ketika dia tembus di garis bawah dia akan naik. Artinya MRT ini masih di bawah moving average ya, namun dia sudah menunjukkan pembalikan ya dari tren turunnya ya. Jadi artinya kami melihat ya bahwa untuk AMRT dapat lakukan pembelian dan atau pembelian selama harga di AMRT Alfamart di atas 2.530 ya. Selama harga Alfamart di atas 2.530 ya, dengan harga 2.530 ini menjadi batas stop loss untuk menerima resikonya. Artinya jika harga di bawah 2.530 untuk Alfamart dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian. Oke. Oke Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami.
Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan dukungan like dan subscribe, serta berbagi kepada pihak yang lain. Terima kasih banyak, dan kami mengharapkan buat yang lain untuk dapat mengikuti, yang memberikan like, subscribe, dan berbagi kepada koleganya atau networknya ya. Karena berbagi hal yang positif itu baik ya. Oke. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.